Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Untuk materi kali ini nanti kita akan membahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Lalu juga kita akan membahas makna dari Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan yang terakhir nilai-nilai dari Pancasila. Nah, sebagaimana kita ketahui, Pancasila itu mengandung 3 nilai, yakni nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. Nanti juga kita akan bahas kandungan dari masing-masing silanya itu seperti apa. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana nilai-nilainya ini merupakan kristalisasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi nilai-nilainya ini diambil dari lingkungan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya wajib dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia. Kemudian di sini ada logo dari masing-masing sila ya. Untuk yang pertama, di sini ada bintang ya, ini melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kedua ada rantai, ini melambangkan sila keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga ada pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng. Terus yang terakhir ada padi dan kapas ya. Jadi muternya tengah, terus ke bawah sebelah kanan, muter sampai ke bawah sebelah kiri ya. Itu alurnya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, Pancasila ini satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, sehingga dari masing-masing silanya dalam pelaksanaan itu tidak dapat kita pisahkan. Ya, nanti kita akan bahas nilai dasar, tapi balik lagi ke poin ini. Sekalipun dari masing-masing sila itu ada substansinya, ada esensinya masing-masing, tapi kalau kita bahas sila pertama, pasti akan berhubungan dengan sila kedua, berhubungan dengan sila ketiga, dan seterusnya. Karena dari masing-masing sila ini merupakan satuan yang utuh, bulat, menyeluruh ya, tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Untuk Pancasila sebagai ideologi terbuka, karena biasanya istilah itu nggak asing di telinga kita ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang dimaksud itu seperti apa? Yang pertama, keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Jadi, akan berinteraksi, berkembang secara dinamis ya, bukan statis ya. Kalau statis kan diam. Di sini dinamis, berkembang terus-menerus. Hanya saja ya, nilai-nilai Pancasila ini tidak berubah. Yang berubah itu mengenai pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Beda era, beda periode, pasti tuntutan zamannya itu juga akan berbeda. Nah, untuk nilai-nilai Pancasilanya ini ya akan tetap ya, kaitannya ini dengan nilai dasarnya, kecuali untuk nilai instrumental dan nilai praksisnya ini akan terus kembang ya, disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nanti akan kita bahas satu persatu untuk masing-masing nilainya. Sehingga ideologi Pancasila di sini bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan iptek. Nah, ini untuk nilai-nilai dari Pancasilanya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Ada nilai ideal, nilai dasar, nilai instrumental, dan yang terakhir nilai praksis. Untuk yang pertama, nilai ideal di sini ini merupakan hakikat dari kelima sila yang sifatnya universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang dianggap baik dan benar. Untuk nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Untuk nilai dasar, nilainya ini akan tetap, jadi esensinya pasti akan tetap. Dari sila pertama sampai dengan sila terakhir. Sila pertamanya ini membahas kaitannya dengan keagamaan, keyakinan, karena terkait dengan ketuhanan. Terus sila kedua kemanusiaannya, berarti memperlakukan orang itu sesuai dengan harkat dan martabatnya, yakni sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kita semua harus menganggap bahwa kita semua itu sama. Terus yang ketiga itu ada persatuannya, berarti sikap cinta tanah airnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempatnya ada permusyawaratan, kerakyatannya, dan sila terakhir keadilan ya.
Yang berikutnya untuk nilai instrumental. Ingatlah kata instrumen, ya. Instrumen, alat. Kita butuh alat untuk menjabarkan nilai dasar, ya. Karena kalau nilai dasar saja, maka itu belum bisa masuk ke pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebelum kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita memerlukan payung hukumnya, supaya ditegaskan di situ mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Payung hukumnya ini, ya, melalui ketentuan konstitusional, atau kalau kalian sudah lihat tayangan sebelumnya, itu ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Bisa kalian lihat di situ bahwa produk hukum di Indonesia bukan cuma undang-undang dasar saja, masih ada TAP MPR, undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Perda provinsi, sampai dengan Perda kota kabupaten. Dan yang terakhir barulah nanti akan diamalkan. Inilah nilai praksis, jadi realisasi dari nilai instrumental. Pelaksanaan dari nilai instrumentalnya itu seperti apa? Sehingga untuk nilai praksis dan nilai instrumental ini dimungkinkan terjadinya perkembangan atau perubahan, ya, karena tuntutan zaman berbeda dengan nilai idealnya atau nilai dasar tadi. Lantas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Yuk kita cermati satu persatu. Ini untuk sila pertama tadi lambangnya dengan bintang, ya. Ini saya buat kata kuncinya supaya lebih mudah, kakak ke STM Tatam, ya, kakak ke STM Tatam. Bisa kalian terapkan cara belajar yang seperti ini, atau kalau kalian terbiasa menghafalkan, silahkan dihafalkan. Intinya, carilah cara belajar yang mudah menurut kalian. Jangan hanya dihafalkan, karena seringkali sewaktu ulangan nanti kalian kesulitan, ya. Bisa jadi seketika blank sewaktu lihat soal. Ini penjelasannya, ya. Kakak ke STM Tatam, ini yang saya tandai dengan warna merah, ini yang saya kunci tadi, kata kuncinya tadi, ya. Kakak yang pertama kewajiban, yang kedua keyakinannya. Kewajiban dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan sila yang pertama, melaksanakan kewajiban dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti cuma satu tadi, ya. Kakak ke STM. STM di sini membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lainnya. Kakak ke STM. Yang berikutnya Tatam. Yang pertama di sini mengembangkan toleransi antar umat beragama. Lalu tamnya ini dari tidak memaksakan agama. Jadi membebaskan setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya unsur paksaan atau perilaku yang diskriminatif. Itu untuk sila yang pertama. Yang berikutnya, ini sila kedua, rantai tadi, ya, lambangnya. Ini saya kunci dengan Mamah Marta. PD menunjukkan cintanya dengan sang anak, atau bisa juga menunjukkan cintanya sama anaknya yang bernama Gemah. Penjelasannya, Mamah Marta, ya, memperlakukan manusia atau orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mamah Marta. PD mengakui persamaan derajat. Mamah Marta. PD menunjukkan cintanya sama. Ini mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang terakhir Gemah, ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi tadi kata kuncinya Mamah Marta, PD menunjukkan cintanya sama anaknya yang namanya Gemah, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Terus yang berikutnya sila ketiga persatuan, ya. Jadi identiknya dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Di sini saya kunci dengan gula ditambah air diaduk jadi satu supaya gaul, ya, kayak kalian bikin wedang lah, ya, wedang anget. Gula dicampur dengan air diaduk jadi satu supaya gaul. Penjelasannya sini, ya, yang hurufnya berwarna merah tadi. Gula sanggup dan rela berkorban. Air mencintai tanah air.
1. Mengembangkan persatuan Indonesia. Gaul, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Gula dicampur dengan air, diaduk jadi satu supaya gaul. Sanggup dan rela berkorban, mencintai tanah air, mengembangkan persatuan Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini ada 4 penjelasannya. Kalau kalian ingin tahu lebih rincinya, kalian bisa cek materi mengenai 45 butir Pancasila, di mana kalian bisa akses ya di browser kalian penjelasan mengenai 45 butir Pancasila. Itu hampir sama seperti ini ya, hanya saja itu lebih rinci lagi dibandingkan dengan yang ini. Yang ini yang saya buat yang paling ringkasnya aja supaya kalian bisa membedakan inti dari masing-masing sila. Terus yang berikutnya untuk sila yang keempat. Sila yang keempat, di sini ada kerakyatannya ya intinya. Yang saya kunci ini yang utama mumu orang ya, kita ibaratkan. Yang utama mumu tidak pernah memaksa orang lain atau ngakui supaya percaya bahwa dia itu termasuk orang yang baik ya. Yang utama mumu tidak pernah memaksa orang lain untuk mengakui atau percaya bahwa dia itu orang baik. Jadi kalau orang baik biasanya nggak usah keluar-keluar, tapi orang lainnya itu yang justru akan menilai si A, si B, si C itu baik atau tidak baik ya. Ini penjelasannya. Yang utama, mumu mengutamakan musyawarah mufakat, tidak pernah memaksa orang lain, yakni tidak boleh memaksakan kehendak, melakukan intimidasi, dan berbuat anarkis kepada orang lain. Terus yang ketiga, mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kalian cermati di sini, ini pasti akan berhubungan juga dengan sila kedua. Itu juga pasti merupakan ajaran dari sila pertama, dan nantinya akan mencerminkan sila ketiga atau mewujudkan persatuannya ya. Karena ini terkait dengan sifat Pancasila yang utuh, bulat, dan menyeluruh. Yang terakhir di sini saya buat kata kuncinya Messi dibuat GR atau Messi GR karena dibuat Susi yang selalu giat maju mendekatinya ya, ibaratnya orang mau PDKT lah ya. Messi GR dibuat Susi yang selalu giat maju mendekatinya. Habis ini tapi jangan pada galau ya. Itu kata kunci itu tadi bisa kalian ubah sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Intinya tadi tujuannya untuk mempermudah kalian memahami materi ini, dan kalau sudah kalian pahami, insya Allah nantinya akan kalian terapkan karena kalian sudah tahu tadi dasar dari masing-masing silanya. Dan karena Pancasila itu merupakan pandangan hidup kita, sehingga harus kita yakini kebenarannya dan kita amalkan sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini ya untuk sila yang terakhir, Messi GR mengembangkan sikap gotong royong. Buat dari kata perbuatan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Terus Susi suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari jalan keluar, solusi ya, atas masalah pribadinya, masyarakat, bangsa, atau negaranya. Giat maju, yakni suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya yang nyata. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian cek mengenai 45 butir Pancasila supaya kalian nanti bisa membedakan inti dari masing-masing silanya. Untuk materi kali ini cukup sekian. Kalau memang kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui aplikasi media sosial kita semuanya, atau bisa juga kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan silahkan kalian share apabila menurut kalian bermanfaat, dan kalian juga bisa like dan subscribe untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan kewarganegaraan.
Sampai jumpa untuk materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.